TMT kita itu di bawah tahun 2020, yaitu 1 Januari. Nah, kemudian untuk TMT pengangkatan, kalau misalkan kita melihat kemarin di undangan PPG untuk teman-teman peserta verbal sasaran keempat atau guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatnya. Pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara mengecek hasil pemutakhiran data guru dan juga kepala sekolah sebagai penentu nantinya itu kita diundang dalam PPG dalam jabatan 2023 ataukah tidak. Dan di sini kita juga akan memberikan contoh bagaimanakah untuk ciri-ciri guru yang nantinya berpotensi untuk diundang dalam seleksi akademik PPG 2023. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, setelah di sini dikeluarkan surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek tertanggal 18 April 2023 terkait tentang pemutakhiran data guru calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023. Maka di sini kalau misalkan kita mencermati bersama, maka di sini untuk data yang wajib kita mutakhirkan, ini diantaranya di sini ada NUPTK, kemudian ada NIK, kemudian tanggal lahir, kemudian riwayat pendidikan formal ya, kemudian juga riwayat karir guru dan juga status kepegawaian dan jenis PTK. Yang mana dari pemutakhiran data kita ini nanti sebagai penentu apakah nantinya di tahun 2023 ini nanti kita checklist semua seperti ini ya. Apakah nanti setelah dilakukan pemutakhiran data ini apakah kita nanti akan terundang dalam PPG dalam jabatan 2023 ini ataukah tidak. Ya, mana kalau misalkan semua persyaratan hasil pemutakhiran ini kita semua sudah checklist hijau, maka di sini untuk tombol kita melanjutkan pendaftaran PPG 2023 untuk dalam jabatan, tombol lengkapi profil warna biru ini akan berwarna menyala sehingga kita bisa melanjutkan pendaftaran ya. Maka dari itu di sini ada baiknya kita ini adalah mengecek ya untuk hasil pemutakhiran data kita ini apakah nanti kira-kira kita itu akan terundang ataukah tidak, melihat dari ciri-ciri pada akun kita masing-masing. Nah, untuk langkah yang pertama itu adalah pertama-tama di sini teman-teman bisa mengecek yaitu pada SIM PKB ya. Di sini kita bisa ketikkan yaitu gtk.belajar.kemdikbud.go.id seperti ini. Kemudian kita bisa klik enter. Nah, selanjutnya setelah kita sampai pada portal layanan program GTK Kemdikbudristek, maka di sini kita pilih yang pertama, yaitu di bagian admin SIM PKB ya, yaitu SIM PKB admin atau personal yang merupakan aplikasi induk ya dalam manajemen pengembangan keprofesian dan juga berkelanjutan. Nah, selanjutnya teman-teman kita klik saja ya di sini, kita klik masuk. Dan selanjutnya di sini seperti biasa kita masukkan yaitu untuk yang di atas. Ini adalah surel ya. Kita masukkan surel SIM PKB kita atau nomor UKG ditambah dengan @guruku.id. Kemudian di sini kita masukkan kata sandi. Setelah itu kita klik tombol yang masuk teman-teman. Dan berikutnya ini adalah untuk hasil dari pemutakhiran datanya. Jadi teman-teman setelah dilakukan pemutakhiran data tentunya hasilnya kita bisa lihat juga. Opsi yang pertama kita bisa mengecek pada akun SIM PKB kita. Nah, misalkan seperti ini, apakah akun ini nanti akan terundang dalam PPG dalam jabatan di tahun 2023 yang dimulai dari undangan pretest PPG. Maka di sini dipastikan ya, ini adalah untuk nomor SIM PKB-nya kan sudah terbaca ya otomatis. Kemudian status terkoneksi Dapodik ini kita sudah terkoneksi. Artinya kita terdaftar Dapodik dan juga terkoneksi. Sehingga di sini dapat dikatakan kita aktif ya, terdaftar di Dapodik. Kemudian di sini untuk perubahan terakhir tentunya adalah di sini terjadi juga yaitu progres migrasi data. Kemudian di sini ada sinkron terakhir ya di Dapodik Pusat. Nah, tentunya teman-teman sudah melakukannya ya. Yang mana di sini untuk nanti pemutakhiran data itu maksimal tanggal 12 Mei. Jadi teman-teman pastikan untuk seluruh datanya dan akunnya ini nanti berpotensi untuk bisa diundang PPG dalam jabatan 2023. Nah, kemudian dalam pemutakhiran data di sana kan kita diminta untuk memutakhirkan NIK ya, NIK dan juga NUPTK juga tanggal lahir ya. Yang mana ketiganya nanti juga akan terbaca di sini. Untuk tanggal lahir kita terbaca di sini. Yang mana untuk tanggal lahir ini nanti sebagai penentu kita itu untuk masa pensiunnya ya. Jadi nanti tercut off nanti untuk persyaratan diundang PPG itu kan maksimal 58 tahun ya. Nah, nanti dasar acuannya itu dari tanggal lahir yang tertera pada akun kita ini.
Dan selanjutnya setelah kita di sini adalah mengupdate untuk NIK dan juga NUPTK, dipastikan di sini statusnya ini valid Pusdatin ya. Dipastikan ini sudah checklist warna hijau seperti itu untuk NIK dan juga NUPTK valid Pusdatin. Kalau misalkan di sini belum ada checklist warna hijau, maka tentu silahkan klik sini ya, yaitu cek validasi NIK dan juga NUPTK. Kalian klik saja di sini. Nah seperti ini. Kalau misalkan gagal, dicoba lagi ya. Nah tadi kita mencoba sudah berhasil. Ini silahkan dicek, dipastikan di sini nanti sudah berwarna checklist hijau. Nah kemudian untuk TMT pengangkatan, kalau misalkan kita melihat kemarin di undangan PPG untuk teman-teman peserta verbal sasaran keempat atau guru penggerak, itu adalah 1 Januari. Nah ini adalah 1 Januari tahun 2020 ya. Minimal itu adalah 1 Januari 2020. Jadi kalau misalkan TMT pengangkatan kita di sini adalah seperti ini, misalkan 13 Juli 2009, berarti dipastikan di sini kita ini nanti akan terundang ya. Untuk jenis PTK yang diundang PPG itu kan harus guru ya. Jadi dipastikan di sini adalah entah itu guru kelas atau mungkin guru mata pelajaran. Nah, tentunya di sini tidak bisa ya kalau misalkan kita sebagai petugas administrasi atau mungkin pramuka kebersihan gitu kan. Kemudian untuk jenis kepegawaian. Nah jenis kepegawaian yang bisa diundang kemarin yang diminta untuk melakukan pemutakhiran data itu kan jenis kepegawaian yang CPNS, PNS, kemudian P3K, kemudian guru honor daerah tingkat 1, guru honor daerah tingkat 2, dan juga guru tetap yayasan atau GTY. Makanya di sini kalau misalkan status kita masuk dalam kategori itu, nanti kita akan terundang. Apakah untuk guru honor sekolah nanti akan bisa diundang? Kalau misalkan berkaca dari kemarin guru penggerak itu banyak yang bisa melanjutkan ya, meskipun guru honor sekolah, maka semoga saja nanti juga kebijakannya seperti itu. Lalu kalau misalkan kita cek pada surat edaran tanggal 18 itu sepertinya belum, namun nanti kita semoga saja nanti terundang tahun depan ya, kalau misalkan nggak terundang di tahun ini. Nah kemudian untuk syarat berikutnya, ini kita harus memiliki Satminkal kan. Nah ini adalah Satminkal kita, ini sudah benar. Kemudian ijazahnya minimal S1. Nah ijazah kita ini jenjang pendidikan terakhir inilah kita S1. Untuk ikut PPG itu kan minimal harus S1 kan. Nah ini. Kemudian kita juga harus belum sertifikasi ya. Kalau misalkan kita sudah sertifikasi, kita nanti ya tidak diundang kan. Nah ini. Jadi yang pertama kita bisa mengecek pada yaitu akun SIM PKB kita ya. Ini adalah contoh untuk yang nanti akan terundang PPG dalam jabatan 2023. Dan kemudian untuk cara yang kedua di sini kita juga bisa mengecek untuk riwayat karir kita yaitu pada ptkdatadik.kemdikbud.go.id ya. Nah ptkdatadik.kemdikbud.go.id ini kita bisa melihat untuk riwayat karir dan juga pendidikan kita. Nah kemudian kita bisa klik enter. Dan selanjutnya di sini kita klik saja login menggunakan SSO misalkan. Dan selanjutnya di sini kita bisa memasukkan yaitu untuk autentifikasinya. Ini kita masukkan username dan password, kemudian kita bisa klik masuk. Nah teman-teman di sini bisa mengecek yaitu untuk bagian biodata, kemudian untuk beban mengajar, kemudian di sini adalah untuk tugas, kemudian riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan kita itu sudah diisikan semua atau belum dari SD, SMP, SMA hingga S1 kan. Kemudian status sertifikasi kita belum kan. Nah kemudian untuk jenjang kepangkatan kalau ada dan KGB. Kemudian di sini di bagian riwayat ini kita bisa cek ya. Dan berikutnya misalkan saja di sini kita cek pada bagian riwayat ya. Ini adalah untuk riwayat kita. Misalkan ini kawan kita seorang CPNS atau PNS kan. Maka di sini yang terbaca nanti untuk TMT itu adalah yang ada di sini, yaitu TMT pertama ya. Yaitu sebagai CPNS ini adalah sebagai guru kelas, kemudian untuk lembaga pengangkatnya ini, kemudian nomor SK-nya, kemudian di sini untuk waktu pembaruan, kemudian di sini TMT kita itu adalah 1 Juni tahun 2014 ya. Ini adalah untuk riwayat sampai dengan saat ini. Jadi kalau misalkan TMT kita itu di bawah tahun 2020 yaitu 1 Januari, maka kita berpotensi untuk diundang PPG dalam jabatan dimulai dari pretest PPG. Nah kira-kira seperti itulah untuk kita mengecek ya apakah kita nanti akan diundang atau tidak hasil pemutakhiran data. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.